Ketika dunia bicara soal negara berbahaya, kita langsung berpikir soal Amerika, Rusia, atau Tiongkok. Negara dengan senjata nuklir, satelit militer, dan kekuatan ekonomi superpower. Tapi bagaimana jika yang dianggap paling berbahaya justru negara yang selama ini kita sebut negeri damai di garis khatulistiwa? Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Bukan hanya kaya budaya dan sumber daya, tapi juga mempunyai rahasia yang membuat negara-negara besar secara diam-diam selalu waspada. Apa yang mereka takutkan tentang Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kalian semua untuk negeri tercinta ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, silakan tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Mengapa Indonesia dipantau negara-negara lain? Posisi Indonesia bukan sekedar strategis, ia menguasai jalur utama perdagangan dunia. Selat Malaka tempat 60% kapal tanker minyak dunia lewat setiap harinya. Bayangkan jika jalur ini dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Lalu fakta bahwa Indonesia memiliki 13% cadangan batu bara dunia, 21 hektar hutan tropis, dan kini disebut-sebut sebagai ladang tersembunyi rare element atau RE, material kunci untuk teknologi masa depan. Di saat negara adidaya tengah berebut akses ke RE di Afrika dan Amerika Selatan, banyak yang belum tahu cadangan yang belum terjamah justru ada di sini, tanah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut laporan Gaelical Agency tahun 2023, Indonesia menyimpan cadangan thorium dan monasit, dua material utama untuk pembangkit listrik nuklir generasi baru dan baterai kendaraan listrik. Namun yang lebih mengejutkan, sebuah riset dari konsorsium Jerman pada 2022 menemukan struktur bawah tanah simetris di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Sensor geofisika mereka menangkap anomali panas bumi dan pola arsitektur kuno yang terlalu rapi untuk disebut formasi alam. Tak lama setelah laporan ini bocor ke Forum Akademik Eropa, situs resmi mereka tutup. Ada apakah gerangan mengapa semua ini dirahasiakan? Ini bukan pertama kalinya Indonesia mempunyai rahasia yang disembunyikan. Sejak zaman kolonial, Nusantara bukan hanya ditaklukkan karena rempah-rempah. Itu hanya alasan komersil saja yang sebenarnya mereka incar. Penguasaan jalur pelayaran global dan sumber energi masa depan. VOC, perusahaan dagang Belanda, bukan hanya berdagang. Ia punya tentara armada laut dan izin dari kerajaan Belanda untuk berperang dan menjajah. Dari abad ke-17 hingga ke-20, kekuatan asing silih berganti mengendalikan Indonesia. Belanda, Inggris, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Intervensi tak pernah berhenti sampai sekarang. Ketika Soekarno membentuk poros Jakarta, Beijing, dan Moskow, ini bukan sekedar retorika politik. CIA menyebut Indonesia sebagai ancaman ideologis dan geopolitik terbesar di Asia Tenggara. Dokumen declassified CIA tahun 2001 menyebut bahwa jika Indonesia menjadi negara sosialis non-blok yang kuat, maka pengaruh Barat di kawasan akan tumbang dalam satu generasi. Lalu, apa yang terjadi? Kudeta, kerusuhan, rezim berganti, dan kekuatan luar kembali bermain di balik layar kekuasaan. Sekarang kita kembali ke Kalimantan. Pada tahun 2023, perusahaan Jerman yang bekerja sama dengan konsorsium Asia menemukan area panas bumi dengan output tinggi di atas normal. Namun, di bawahnya terdeteksi struktur linear dari lingkaran konsentris. Banyak ahli arsitektur meyakini ini bisa jadi kota kuno yang lebih tua dari peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Yang lebih aneh, formasi ini terletak dekat zona patahan aktif, di mana dalam mitologi lokal disebut sebagai pintu dunia bawah. Apakah ini suatu kebetulan atau sisa dari peradaban purba yang selama ini sengaja dikubur? Tak lama setelah itu, aktivitas militer di sekitar kawasan Indonesia Timur meningkat. Dalam catatan sipil satelit 2024, terpantau 3 drone intai milik Australia dan 1 pesawat tak berawak Amerika melintas di wilayah Kalimantan. TNI Angkatan Udara menyebut ini sebagai latihan bersama, tapi data radar menunjukkan pola pengintaian yang konsisten. Apakah ini sekedar reaksi biasa atau pengawasan atas apa yang ditemukan di perut bumi Indonesia? Jika Indonesia bisa membuktikan bahwa di bawah tanah ini terdapat peradaban purba yang lebih tua dari Mesopotamia, jika Indonesia bisa mengolah sendiri RE atau logam tanah jarang untuk teknologi dalam negeri, jika Indonesia bisa membangun poros kekuatan regional mandiri, maka narasi global selama ini akan runtuh. Dan dalam dunia geopolitik modern, narasi adalah senjata. Menguasai narasi adalah menguasai persepsi. Dan persepsi adalah kekuasaan. Negara besar tidak takut pada Indonesia yang pasif. Mereka takut pada Indonesia yang sadar
Sadar akan kekuatannya sendiri, sadar posisinya di peta perdagangan global, sadar sejarah peradaban yang sengaja disembunyikan, sadar bahwa ia punya pilihan untuk tak tunduk. Inilah yang ditakuti. Indonesia yang bangkit bukan hanya ekonomi, tapi kesadaran identitasnya. Jika Indonesia benar-benar menggali ulang sejarahnya, mengolah sendiri energi dan teknologinya, dan menolak tunduk pada narasi barat, maka pusat kekuasaan dunia akan bergeser, bukan lagi dari Washington, bukan dari London, tapi dari Jakarta. Dari Kalimantan, dari perut bumi yang selama ini kita abaikan. Tapi setiap kebangkitan pasti akan dihadang. Setiap kebenaran akan dicoba untuk dibungkam. Pertanyaannya, akankah kita membiarkan kebenaran ini kembali dikubur? Atau justru inilah waktunya Indonesia menulis ulang sejarah dunia? Indonesia bukan hanya sekumpulan pulau yang terhampar di garis khatulistiwa. Ia adalah kepingan sejarah yang terlupakan, lembaran peradaban kuno yang belum sepenuhnya dibaca, dan pusat energi masa depan yang selama ini diselimuti kabut narasi global. Di balik hutan tropisnya yang lebat, di bawah tanahnya yang sunyi, dan di antara alur lautnya yang sibuk, tersimpan kekuatan yang tak banyak disadari oleh bangsa sendiri, tetapi diwaspadai oleh negara-negara besar. Negara-negara adidaya mungkin tidak akan mengakui secara terang-terangan bahwa mereka memantau kita. Tapi data satelit, drone intai dan operasi intelijen yang kerap terjadi di wilayah Indonesia Timur adalah bukti bisu bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebagai negara biasa. Mereka tahu, di tanah ini tersimpan kunci untuk mengendalikan jalur perdagangan dunia, kunci untuk menguasai energi baru dunia, bahkan mungkin kunci untuk membuka kembali rahasia peradaban manusia yang selama ini terkubur oleh versi sejarah yang sengaja dibentuk. Indonesia memiliki 13% cadangan batubara dunia, hutan tropis yang menyerap karbon terbesar kedua di planet ini, dan potensi logam tanah jarang yang bisa mengubah arah industri teknologi global. Tapi lebih dari itu, Indonesia memiliki sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi kekuatan luar, kesadaran. Karena bangsa yang sadar bukan hanya akan menuntut kembali haknya, ia akan menggugat narasi yang telah dibangun selama ratusan tahun. Ia akan bertanya ulang, siapa sebenarnya yang menulis sejarah kita? Mengapa kita dijajah berabad-abad hanya demi rempah? Dan mengapa setelah merdeka pun, arah negeri ini seakan selalu ditentukan dari luar? Ketika Presiden Soekarno menggagas poros Jakarta, Beijing, Moskow, dunia barat ketakutan. Karena jika Indonesia mampu berdiri di porosnya sendiri dengan kekuatan politik dan ekonomi yang tidak bergantung pada barat, maka dominasi global akan goyah. Itulah sebabnya sejarah kita dipenuhi oleh kudeta, pergantian rezim, dan propaganda yang tak henti-hentinya mencoba menidurkan rakyatnya sendiri. Kini, ketika ditemukan jejak peradaban kuno di Kalimantan, ketika panas bumi menunjukkan potensi energi luar biasa, dan ketika teknologi mampu membaca pola-pola yang dulu tak terjangkau oleh alat manusia, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita punya warisan besar? Tapi, apakah kita siap mengakuinya dan menjaganya sendiri? Sebab kebangkitan bukan hanya soal ekonomi. Ia dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa negeri ini tak bisa selamanya dikendalikan oleh kekuatan luar. Bahwa narasi kita harus kita tulis sendiri. Bahwa anak-anak negeri ini berhak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Bukan dari buku pelajaran yang disusun oleh lembaga asing, tapi dari tanah, udara, dan batu yang menjadi saksi lahirnya sejarah itu sendiri. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara besar. Bukan Indonesia yang kaya, tapi Indonesia yang sadar. Sadar bahwa ia bisa menentukan arah jalannya sendiri. Sadar bahwa ia punya pilihan untuk tidak tunduk. Sadar bahwa masa depan dunia bisa bergantung pada apa yang tersimpan di perut buminya. Namun, seperti halnya setiap cahaya yang hendak bersinar, selalu ada bayangan yang mencoba memadamkannya. Kebangkitan akan selalu diiringi dengan perlawanan. Kebenaran akan selalu dibungkam oleh mereka yang takut akan perubahan. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa yang tersembunyi suatu hari akan terungkap. Dan ketika kebenaran itu muncul, tak ada kekuatan yang mampu membendungnya. Hari ini, kita berada di titik balik sejarah. Titik di mana bangsa ini bisa memilih, tetap menjadi penonton dalam panggung geopolitik dunia,
atau mulai memainkan peran utamanya. Kita bisa membiarkan tanah ini kembali dijarah atau mulai menjaganya dengan kesadaran penuh. Karena pada akhirnya bukan kekuatan militer atau teknologi yang akan menyelamatkan kita, tapi kesadaran kolektif, cinta pada negeri sendiri, dan keberanian untuk berkata, "Cukuplah kita diam. Kini saatnya bangkit. Suro di Rojo Ningrat, lebur dening pangastuti." Kekuasaan yang sejati akan luruh oleh kesadaran dan cinta kasih. Dan cinta pada negeri ini adalah kekuatan tertinggi yang tak bisa ditaklukkan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.